Kembali bertemu dengan Bu An. Kali ini Bu An akan melanjutkan membahas soal matematika latihan 3.1 untuk anak-anak ibu yang kelas 9. Ini Bu lanjutkan untuk soal nomor 4 anak-anak. Cerminkan segitiga DEF terhadap garis Y sama dengan X. Di sini sudah tersedia gambarnya anak-anak. Ini adalah segitiga DEF dan minta dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Gambar segitiga D aksen, E aksen, F aksen dan tuliskan koordinatnya yang merupakan hasil pencerminan DEF terhadap garis Y sama dengan X. Karena kita sudah disediakan gambar, maka sebenarnya kita tidak perlu menghitung, tinggal kita mencerminkan berdasarkan gambar. Kita buat garis yang ini tegak lurus dengan cermin Y sama dengan X ini. Kita hitung jaraknya di sini 1, 2, maka kita buat hasil pencerminannya jaraknya sama 1, 2. Di sini titiknya, di sini titiknya. Selanjutnya titik yang kedua kita buat lagi garis yang tegak lurus dengan cermin. Di sini 1, di sini 1, di sini titiknya. Selanjutnya kita buat lagi garis yang tegak lurus dari titik F ini anak-anak. Jaraknya kita hitung di sini 1, 2, 1, 2, di sini titiknya. Ibu lanjutkan, di sini sudah Ibu gambarkan segitiga D aksen, E aksen dan F aksen. Selanjutnya tuliskan koordinatnya yang merupakan hasil pencerminan DEF. Koordinatnya kita tulis boleh anak-anak. Di sini Ibu tuliskan di sini D aksen, koordinatnya adalah 3, negatif 1, di sini ada negatif 1, di sini juga negatif 1. 3 negatif 1. Selanjutnya X aksen, ini E aksen 1 negatif 1. Selanjutnya F aksen, ini koordinatnya adalah 1 negatif 3. Kalau anak-anak mau mencocokkan dengan rumus juga boleh saja. Ini pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Garis A dengan koordinat XY apabila direfleksikan dengan garis Y sama dengan X, maka hasil dari refleksinya atau bayangannya adalah Y, X. Ini titik D-nya, Ibu tulis di sini. Ibu cocokkan. D-nya adalah negatif 1, 3. Negatif 1, 3. Maka D aksennya adalah, kita balik anak-anak, 3, negatif 1. Selanjutnya titik E adalah negatif 1, 1 di sini. Negatif 1, 1, maka E aksennya adalah 1, negatif 1. Selanjutnya untuk titik F, negatif 3, 1, negatif 3, 1, maka F aksennya adalah 1, negatif 3. Akan lebih mudah dengan langsung menggambar saja anak-anak. Ini hanya untuk sekedar mencocokkan saja. Soal nomor 5, huruf mana yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis? Di sini ada huruf A, B, C dan seterusnya hingga Z anak-anak. Di sini adalah letak cerminnya. Mana huruf yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis? Ini Ibu beri contoh huruf A. Kalau cerminnya yang garis yang berwarna hitam ini, maka hasil pencerminannya adalah seperti ini. Ini tidak sama dengan aslinya. Kalau yang sama adalah huruf B, meskipun agak berbeda tapi bisa tetap terbaca B. Selanjutnya huruf D, huruf C anak-anak juga tetap terbaca sama. Huruf D, selanjutnya huruf F, E, di sini huruf E. Yang bisa sama lagi yaitu H, selanjutnya I, selanjutnya K, juga tetap terbaca sama. O, selanjutnya di sini X, ini akan tetap terbaca sama. Kalau A, F ini nanti bentuknya terbalik seperti ini, tidak bisa terbaca sama. Sehingga
huruf mana yang akan tetap sama jika dicerminkan terhadap suatu garis? Jawabannya adalah B, C, D, E, H, I, K, O, dan X. Lanjut soal nomor 6 anak-anak. Segi 4 KLMN dengan titik sudut di K negatif 2,4, L 3,7, M 4, negatif 8, dan N negatif 3, negatif 5 direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat K double aksen, L double aksen, M double aksen, N double aksen. Baik, Ibu bahas soal nomor 6. Ini Ibu tuliskan dulu koordinatnya. K negatif 2,4, L 3,7, M 4, negatif 8, dan koordinat titik N-nya adalah negatif 3, negatif 5. Ini yang pertama kali refleksi terhadap sumbu X, anak-anak. Refleksi terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X ini kita cari rumusnya dulu. Untuk titik A dengan koordinat X, Y dengan refleksi ini adalah terhadap sumbu X. Ini maka hasil bayangannya A aksennya adalah X, negatif Y. Y-nya menjadi negatif. Selanjutnya kita refleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan X. Ibu tuliskan di sini. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Refleksi terhadap garis Y sama dengan X berarti dari A aksen ini anak-anak, dari A aksen dengan koordinat X, negatif Y dengan refleksi garis Ibu nyatakan dalam M, MY sama dengan X, maka A double aksennya adalah Y sama dengan X. Ini kita balik anak-anak, posisinya menjadi negatif Y, X. Negatif Y, X. Sehingga bisa kita simpulkan anak-anak dari titik A ini A X, Y dengan koordinat X, Y ini setelah kita refleksikan 2 kali A double aksennya menjadi negatif Y, X. Selanjutnya kita masukkan titik-titiknya anak-anak, dimulai dari titik K dengan koordinat negatif 2,4. Maka hasil refleksinya K double aksen adalah negatif Y. Di sini 4 berarti negatif 4, X-nya negatif 2. Selanjutnya titik L anak-anak. Titik L 3,7, hasil refleksinya L double aksen negatif Y berarti negatif 7,3. Ibu lanjutkan lagi titik M 4, negatif 8. Di sini hasil refleksinya adalah M double aksen ini negatif Y, X berarti negatif 8 lawannya adalah 8, X-nya adalah 4. Ibu lanjutkan lagi di sini titik N dengan koordinat negatif 3, negatif 5. Di sini N double aksennya berarti negatif Y, X berarti lawan dari negatif 5 adalah 5, X-nya negatif 3. Jadi Ibu tuliskan dulu. Jadi koordinatnya adalah K double aksen negatif 4, negatif 2, L nya negatif 7,3, M 8,4,
dan N adalah double aksen. Anak-anak belum Ibu beri double aksen di sini. N double aksen adalah 5, negatif 3. Soal nomor 7 anak-anak. Segitiga HIJ direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian titik asal. Hasil refleksinya berkoordinat di H triple aksen 2,3, I triple aksen 8, negatif 4, dan J triple aksen negatif 6, negatif 7. Tentukan koordinat HIJ. Baik, Ibu bahas soal nomor 7. Ibu tuliskan dulu koordinatnya. H triple aksennya adalah 2,3 anak-anak. I triple aksennya adalah 8, negatif 4, dan J triple aksennya adalah negatif 6, negatif 7. Selanjutnya kita rumuskan terlebih dahulu. Ini mulai dari refleksi terhadap sumbu X. Refleksi terhadap sumbu X. Misalkan titik A dengan koordinat X, Y, kita refleksikan terhadap sumbu X anak-anak. Ini maka koordinat A aksen adalah X, negatif Y. Ini selanjutnya kita refleksikan lagi anak-anak. Refleksi terhadap yang selanjutnya adalah refleksi terhadap sumbu Y anak-anak. Refleksi terhadap sumbu Y ini sudah dari A aksen dengan koordinat X, negatif Y. Ini kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka koordinat A double aksennya adalah, karena kalau terhadap sumbu Y itu negatif X, Y anak-anak, jadi yang kita jadikan negatif adalah X-nya saja, sedangkan Y-nya tetap, sehingga tetap negatif Y. Menjadi negatif X, negatif Y. Refleksi yang ketiga anak-anak adalah refleksi terhadap titik asal. Refleksi terhadap titik asal atau 0,0. Ini Ibu tuliskan di sini sudah A double aksen dengan koordinat negatif X, negatif Y. Kita refleksikan terhadap titik 0, titik O 0,0. Ini maka A triple aksennya adalah, kalau terhadap titik 0,0 anak-anak, ini kita lawankan semuanya. Kalau negatif X, negatif Y menjadi X, Y. Ini koordinat apabila kita refleksikan terhadap titik asal, menjadi lawannya. Sehingga bisa kita simpulkan koordinat titik A, X, Y, dan koordinat titik A triple aksennya juga X, Y. Ibu tuliskan di sini koordinat A, X, Y ini sama dengan ini, atau Ibu panah triple aksennya juga X, Y. Berarti sama anak-anak. Sehingga tadi koordinat untuk H triple aksennya adalah 2,3, maka koordinat H juga 2,3. Selanjutnya untuk I triple aksennya adalah 8, negatif 4, maka I-nya juga 8, negatif 4. Untuk koordinat J triple aksen adalah negatif 6, negatif 7, maka untuk koordinat J-nya juga tetap negatif 6, negatif 7. Ibu tuliskan. Jadi koordinatnya adalah H 2,3
Selanjutnya I 8, negatif 4 dan J negatif 6, negatif 7. Ibu sudah selesai membahas. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar.